السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita sampai 1415. Wa'an Thawban radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza insarafa min salatihi. Kana Rasulullah, lafaz kana menunjukkan kebiasaan, rutin, bukan sekali dua kali. Kebiasaan Rasulullah apabila beliau selesai salat. Insarafa menunjukkan langsung, tidak menunggu beberapa menit dulu, tapi langsung. Apabila beliau selesai salat, begitu salam, istaghfara thalathan. Beliau beristighfar 3 kali. Beliau beristighfar 3 kali. Bagaimana bentuk istighfar? Astaghfirullah atau astaghfirullahal azim wa atubu ilaihi dan seterusnya. Nanti akan dijawab oleh beliau karena ada yang bertanya. Ya. Bertanya kepada perawi. Bertanya kepada perawi, yaitu Al-Imam Al-Auza'i, salah satu perawi hadis ini. Kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila selesai salat, beliau langsung beristighfar 3 kali. Waqal, kemudian beliau melanjutkan dengan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal iqram. Ini yang sahih. Ini yang sahih. Adapun fahyina rabbana bisalam dan seterusnya, ini tidak warid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini satu-satunya yang sahih. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal iqram. Ya Allah, engkaulah as-salam. Berarti salah satu nama Allah adalah As-Salam. Allah itu As-Salam. Oleh karena itu Allah tidak boleh diberi salam. Orang As-Salam itu milik dia. Mana dalil? Khadijah. Ketika Khadijah diberitahu oleh Nabi alaihi salatu wassalam, ya Khadijah, engkau diberi salam oleh Allah. Luar biasa ya. Adapun Aisyah tidak diberi salam oleh Allah, tapi oleh Jibril. Ini menunjukkan bahwa Khadijah lebih mulia dari Aisyah. Dan tentu lebih dicintai oleh Nabi daripada Aisyah. Adapun Nabi ditanya oleh Abdullah bin Amr bin As, siapa manusia yang paling engkau cintai? Nabi menjawab, Aisyah. Tentu yang dimaksud oleh Nabi adalah yang masih hidup. Istri yang masih hidup, jelas Aisyah yang paling beliau cintai. Adapun seluruh istri
Beliau yang paling beliau cintai tentu Khadijah. Nah, ketika Khadijah diberi salam oleh Allah lewat Jibril, lewat Nabi alaihi salatu wassalam, apa dan Jibril ya, ini berbarengan. Wahai Khadijah, engkau mendapatkan salam dari Allah dan dari Jibril. Apa jawab Khadijah? Innallaha huwas salam wa alaika wa ala Jibril assalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Adapun Allahis salam tidak boleh. Ya. Ini menunjukkan Khadijah yang wafat sebelum hijrah, berarti kan belum ada sholat, belum ada wudu, belum ada saum, belum ada zakat, belum ada haji, tawaf, sa'i, segala macam belum ada. Tapi akidahnya luar biasa. Istilah kita, tauhidnya sudah khatam. Sudah lulus. Ya. Sholatnya, puasanya, zakatnya yang nggak lulus. Orang belum pernah sholat kan. Kan Isra Mi'raj itu setelah Khadijah wafat. Berarti Khadijah belum pernah sholat 5 waktu. Ya paling sholat yang 2 rakaat itu. Ya. Tapi akidah tauhid sempurna, khatam. Ini salah satu. Yang begini saja Khadijah faham. Apalagi yang lebih kecil di bawahnya. Tentang rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, ini bagian dari asma wa sifat ya kan? Bahwa salah satu nama Allah adalah As-Salam, maka Allah tidak boleh diberi salam. Assalamualaikum ya Allah, tentu tidak boleh. Keselamatan itu milik Allah. Masa Allah didoakan? Ya. Innallaha huwas salam, sungguh Allah adalah As-Salam. Dan bagimu dan bagi Jibril, salam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dari sini keluar hukum bahwa ketika kita dikirimi salam dari si A, yang membawakan salam itu si B, antum dapat salam dari si A, kata si B. Dua-duanya, si A dan si B, kita kasih salam. Kita jawab salamnya. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Khadijah. Allahumma antas salam, ya Allah engkaulah as-salam, wa minkas salam, dan dari engkau as-salam. Tabarakta ya dzal jalali wal iqram, maha suci engkau yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Terjemahan ini tidak mewakili. Sulit kita mencari padanan dalam bahasa Indonesia dari kalimat-kalimat as-salam, al-jalal, al-iqram, dan seterusnya, ya sekedarnya saja. Ya. Oleh karena itu para imam mengatakan tidak semua bisa diterjemahkan. Tidak semuanya bisa diterjemahkan. Tidak semua kitab bisa diterjemahkan. Jangan menterjemahkan semua kitab. Ya. Kitab-kitab yang kecil, yang tipis, yang perlu, yang penting, ya bolehlah diterjemahkan. Adapun kitab-kitab besar para imam, mereka berpendapat lebih baik tidak usah diterjemahkan. Yang mau tahu isinya, ya belajar bahasa Arab. Belajar bahasa Arab. Itu jauh lebih bagus. Sama dengan jangan menulis ayat-ayat Al-Quran pakai tulisan Latin. Ini sepakat para ulama bid'ah. Nah, tidak bisa mewakili. Mana sad, mana za, mana zai, mana dot. Dot luar biasa. Ada riwayat diperselisihkan kesahihannya. Akulah yang paling fasih mengucapkan huruf dot. Berarti tidak mudah. Ya, Nabi yang paling tepat
berarti di bawah Nabi ya kurang tepat. Walaupun sahabat. Dan dimaklumi. Oleh karena itu, kalau kita yang bukan orang Arab menyebut lafaz-lafaz kok kurang tepat, ya dimaklumi insya Allah. Yang penting kita sudah berusaha. Jangan kemudian takalluf, menghabiskan waktu untuk belajar tajwid, tahsin, makhraj, padahal sudah tua, lalu meninggalkan pelajaran tauhid, akidah, manhaj. Ini tidak tepat. Ingat, salah satu tipuan iblis, salah satu talbis iblis, apa? Apa? Menyibukkan kaum muslimin dengan qiraat. Walaupun itu tidak salah. Tidak bid'ah, tidak maksiat. Menyibukkan kaum muslimin dengan hal-hal yang baik. Tapi meninggalkan yang jauh lebih besar. Ini salah satu tipuan iblis. Ya. Maka jangan habiskan waktu kita untuk memperbaiki makhraj, panjang pendek, sekian harokat, sekian. Sementara kita tinggalkan pelajaran tauhid, akidah, manhaj. Sampai kita tidak tahu membedakan antara uluhiyah, asma wa sifat. Nama Allah pasti sifat Allah belum tentu nama Allah. Ini jauh lebih besar, lebih penting dipelajari dari hal-hal tadi. Ya sekedarnya saja. Belajar tentu harus. Ya. Hilalil Auza'i. Ada yang bertanya kepada Al-Imam Al-Auza'i. Beliau salah satu periwayat hadis ini. Kaifal istighfar? Bagaimana istighfarnya Nabi itu yang 3 kali setelah salam itu bagaimana? Taqul, ucapkan olehmu astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Berarti tanpa lafaz al-adi. Siapa yang lebih tahu tentang hadis ini? Kita semua atau Imam Auza'i? Tentu beliau lebih tahu. Karena kaidahnya perawi hadis lebih faham tentang hadis tersebut daripada yang tidak meriwayatkan. Yang meriwayatkan sebuah hadis lebih faham maksud hadis itu daripada yang tidak meriwayatkan. Bukan fawaid ya. Karena fawaid itu bukan masalah maksud, ya, tapi kandungan dalam hadis itu. Ya, kalau fawaid bisa. Ya. Anak kemarin sore lebih tahu tentang fawaid satu hadis daripada kakeknya yang sudah belajar puluhan tahun. Mungkinkah? Mungkin. Fawaid, ya. Yang dimaksud inti dari hadis tersebut, maksud dari hadis tersebut. Perawi lebih faham. Ya, rawahu Muslimun fikul hadis istihbabul istighfari thalathan indal insirafi minas salah. Disukai beristighfar 3 kali. Bagaimana 4 kali? 5 kali? Bid'ah. Bid'ah. Ada lebih dari Nabi, bid'ah. Kecuali ada qarinah seperti hadis kemarin. Ya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berapa kali dalam sehari semalam kemarin? 100. Gak ada yang lebih banyak pahalanya daripada orang itu. Kecuali yang membaca lebih banyak. Tapi tanpa dihitung. Ya. Ini enggak ada qarinah. Nabi membaca 3 kali dan beliau memuji yang membaca lebih dari 3 kali misalnya. Enggak ada riwayat seperti itu. Ya. Kecuali di luar sholat. Ketika naik mobil misalnya, nunggu kereta misalnya, nunggu pesawat misalnya. Ya silahkan. 5 kali, 7 kali,
puluhan kali, tapi jangan dihitung. Tidak boleh ada hitungan yang tidak dari Nabi SAW. Hitungan waktu, tempat. Hitungan waktu, tempat. 3 hal ini bisa menyebabkan yang sunnah jadi bid'ah. Yang mestinya kita dapat pahala malah dapat dosa. Kenapa? Karena kita menentukan 3 hal ini. Menentukan waktu sendiri, menentukan tempat sendiri, menentukan bilangan sendiri. Hati-hati dengan 3 hal tadi, jangan kita menentukan. Termasuk terusannya, astagfirullahaladzim. Kalau di luar sholat, ya silahkan. Kan Nabi tidak mencontohkan. Astagfirullahaladzim, wa atubu ilaihi, dan seterusnya, silahkan. Kalau setelah sholat, ini kan sesuatu yang sudah dicontohkan oleh Nabi SAW. Apa yang beliau contohkan, tentu itu yang paling baik. Dan tidak ada kebaikan di luar itu. Ar-rawi a'lamu biriwayatihi. Seorang perawi itu lebih tahu tentang apa yang dia riwayatkan. Ya. Wa hadza wadihun fi bayanil Imam Al-Auza'i rahimahullah li kaifiyatil istighfar. Maka ketika salah satu perawi yaitu Al-Auza'i ditanya bagaimana istighfarnya Nabi, beliau bisa menjawab. Astagfirullah tanpa lafaz al-azim. Menambah lafaz al-azim berarti menambah-nambah yang dicontohkan oleh Nabi. Menambah apa yang dicontohkan oleh Nabi berarti bid'ah. Kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Yundabu lil musalli ay yakula hadha dzikra ba'da faraghihi minas salawat. Disukai bagi kita semua yang salat mengucapkan zikir tadi, istighfar, Allahumma antas salam dan seterusnya setelah selesai as-salawat. Apa yang dimaksud as-salawat? Salat 5 waktu. Salat 5 waktu. Bagaimana salat duha? Bagaimana tahiyatul masjid? Bagaimana tahajud, witir, qobliyah, ba'diyah? Masuk apa tidak? Ya tidak. Tidak. Jadi ucapan-ucapan ini khusus selesai sholat 5 waktu. Al-istighfaru ba'da salati. وهي طاعة تنبيه للعبد ألا يغتر بعمله لأن ذلك أدعى للقبول وتأكيد أن العبد محتاج للاستغفار في كل حالاته. Istighfar setelah salat adalah sebuah ketaatan. Sebuah ketaatan yang dengan ketaatan ini seorang hamba tidak akan, insya Allah tidak akan tertipu, terkecoh, membanggakan amalnya. Saya sudah sholat, saya sudah shaum, saya sudah ibadah, lalu membanggakannya. Dibalik, setelah sholat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, langsung memohon ampun, astagfirullah. Astagfirullah. Kan secara logika akal, astagfirullah kita ucapkan setelah berbuat maksiat kan? Setelah minum khamar, setelah berjudi, sadar, lalu bilang astagfirullah. Ini setelah sholat. Setelah sholat, kita disuruh memohon ampun kepada Allah. Bagaimana setelah maksiat? Ini pun menunjukkan bahwa orang semakin sadar, semakin soleh, semakin taat, semakin bertakwa, akan semakin takut kepada Allah. Semakin banyak mohon ampun. Selesai salat zuhur, astagfirullah, mohon ampun kepada Allah. Selesai salat asar, astagfirullah, mohon ampun kepada Allah. Terus. Itulah orang taat, itulah orang yang bertakwa. Merasa banyak dosa, butuh
ampunan Allah, takut. Sementara justru ahli maksiat tidak. Ya. Yang pada sadar bahwa misalnya rokok itu haram atau minimal makruh lah kata mereka yang nggak bisa berhenti merokok. Ya. Selesai isapan terakhir, astagfirullah. Kira-kira enggak? Kira-kira begitu enggak? Saya kira enggak. Ya. Dia sadar nih enggak baik atau taruhlah haram ya. Dia tidak. Udah selesai terakhir matiin, astagfirullah. Ya. Atau selesai minum Muhammad, astagfirullah. Atau selesai ngerumpi membicarakan aib tetangga, astagfirullah. Saya kira jarang. Justru sholat, ibadah terbesar. Dan sholatnya sholat terbesar, sholat 5 waktu. Bukan sholat yang tidak wajib, ini sholat rukun Islam. Justru selesai, mohon ampun kepada Allah, astagfirullah. Dilanjutkan dengan Allahumma antas salam, minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Setelah ini, imam menghadap ke makmum. Setelah bacaan ini, imam menghadap ke makmum. Yang terakhir, assalamu wal amnu wat tuma'ninatu ni'matun yahibuhallahu liman istahaqqa dhalika mimman ittaba'a manhajahu wa amana bi rasulihi wa da'a ila dinihi. Salam, keselamatan, aman, tumakninah, ketenangan, ini adalah nikmat. Nikmat besar. Aman, tenang. Maka ketika kita berada dalam kondisi seperti itu, wajib kita syukuri. Jangan mancing-mancing keributan. Ya, sebuah nikmat besar. Ketika kita berada dalam satu negeri, daerah yang nyaman, tenang. Ya. Tentu kita tidak mau berada di negeri yang berkecamuk perang, sementara bukan jihad fisabilillah. Ya. Memperebutkan kekuasaan, bangkai kambing, rakyat yang jadi kurban. Itu banyak di mana-mana. Kita syukuri di negeri kita ini walillahilham, gak ada. Jangan sampai ada. Rakyat jadi kurban. Gara-gara ambisi. Seperti yang ada di Myanmar sana. Coba kalau mereka cerdas ya, udah biarin saja. Mau membunuh presiden sebelumnya, mau menzalimi presiden sebelumnya, lalu menyatakan diri sebagai presiden, dosa ya urusan dia. Udah yang petani sibuk bertani, yang pedagang sibuk berdagang, yang pegawai rendahan yang melakukan kerjaan sehari-hari ini jauh lebih cerdas daripada turun ke jalan, gak terima, membela penguasa lama yang dizalimi, yang dipenjara, yang dibunuh misalnya. Ini malah kacau. Oleh karena itu Ibnu Umar diam, gak kesana gak kemari. Ketika sudah jelas bahwa Muawiyah berkuasa, apalagi setelah Hasan menyerahkan baiat itu kepada Muawiyah, ya sudah, Ibnu Umar ke Muawiyah. Jadi kalau ada perebutan kekuasaan antara dua kekuatan, maka yang terbaik rakyat nonton, nunggu siapa yang menang. Kalau perlu, gak ada yang bantu. Udah, suruh duel aja itu berdua. Gitu ya. Siapa yang menang, kita baiat. Gitu.
Bodoh kalau ikut-ikutan. Apalagi rakyat pecah. Ada yang pro ke A, ada yang pro ke B. Perang. Nah, itu yang terjadi. Sampai hancur-hancuran di negeri-negeri Afrika. Tidak faham sunnah Nabi SAW. Tidak faham manhaj para sahabat. Sahabat diam. Ya, mana yang menang? Baru. Ya. Maka para sahabat tidak mati-matian membela Abdullah bin Zubair. Tentu para sahabat tahu persis mana yang lebih mulia, mana yang lebih bertakwa, mana yang lebih saleh, mana yang lebih berilmu, Abdullah bin Zubair apa Hajjaj bin Yusuf. Para sahabat sepakat Abdullah bin Zubair. Ya, ditimbang-timbang oleh Aisyah. Bahkan namanya kan dibikin kunyah oleh Aisyah, kan Ummu Abdillah mengambil Abdullah bin Zubair. Cucunya Abu Bakar, riwayat hadis berapa banyak? An Abdullah bin Zubair, an Aisyah, biasanya Aisyah dengan adiknya Urwah, biasanya langsung ke Aisyah. Dua-duanya kakak beradik, yang satu sahabat, yang satu tabi'in. Enggak ada yang meragukan keilmuan, ketakwaan, kesolehan Abdullah bin Zubair. Tapi karena enggak kuat, ya sudah, ditonton. Sampai akhirnya disalib. Ya, Hajjaj bin Yusuf yang menang. Para sahabat diam. Ya. Coba kalau para sahabat seperti kita-kita yang enggak paham. Kita bela nih. Lebih sunnah, lebih soleh, lebih bertakwa. Wah, membela. Entah. Jadi berapa ribu, berapa ratus ribu yang dibantai oleh Hajjaj bin Yusuf. Bisa puluhan kali lipat, mungkin ribuan kali lipat. Ini sahabat cerdas. Enggak kayak kita, cuman modal semangat. Pikirannya harus dibela, enggak. Ya. Kalau rakyat kecil, orang miskin, dizalimi, iya, ini penguasa. Ya. Liman istahaqqa dzalika mimman ittaba'a manhajahu. Ketenangan, keamanan, kesejahteraan dan seterusnya, ini hak bagi orang yang mengikuti manhaj Nabi SAW, mengikuti sunnah Nabi SAW. Maka kita harus ngaku, ketika kita berada di satu negeri yang penuh dengan keguncangan, kemiskinan, kemelaratan, terjajah dan seterusnya, ini menunjukkan bahwa negeri itu mayoritas tidak mengikuti sunnah Nabi SAW. Beda dengan negeri-negeri yang mengikuti sunnah Nabi. Sedikit sekali bid'ah di sana, sedikit sekali syirik di sana. Gak ada dukun, gak ada kuburan keramat, gak ada jimat-jimat. Luar biasa. Allah bikin mereka kaya raya, tenang, nyaman. Gak ada yang miskin. Gak ada yang mau jadi sopir, pembantu. Ya, makanya impor supir, impor pembantu. Ya, karena kaya-kaya semua. Ya. Kitanya yang ekspor. Ya. Kerjasama berarti ya, ekspor impor seperti. Beda jauh kan? Yang satu betul-betul mengamalkan sunnah, jauh dari syirik dan bid'ah. Yang satu negerinya penuh dengan syirik dan bid'ah. Dan saya kira bukan cuma negeri kita. Lihat negeri-negeri muslim di Afrika. Ya. Di beberapa negeri yang penuh dengan bid'ah. Allah bikin nasibnya mirip-mirip dengan kita. Bahkan lebih buruk barangkali. Lebih melarat, lebih terjajah. Ya, 14-16. Wa 'anil Mughirah ibn Syu'bah
dari Mughirah bin Syu'bah, seorang sahabat yang tinggi besar. Biasanya selalu menyertai Nabi di saat safar, peperangan dan seterusnya. Seolah-olah menjaga, dan tentu beliau berniat menjaga Nabi SAW. Ada sedikit riwayat tentang beliau dengan Mughirah bin Syu'bah. Karena Mughirah bin Syu'bah ini selalu menyertai Nabi SAW. Satu ketika telat. Pasukan sudah di depan, Mughirah bin Syu'bah bersama Nabi masih di belakang, berdua. Tiba waktu sholat. Para azan, qomat, sholat, Rasul dan Mughirah bin Syu'bah ditunggu nggak datang-datang, maka Abdurrahman bin Auf menjadi imam. Salat subuh ya. Nah, ketika sudah dapat satu rakaat, Nabi dan Mughirah bin Syu'bah sampai. Berarti masbuk satu rakaat. Nabi dan Mughirah bin Syu'bah. Nah, ketika Abdurrahman bin Auf bersama sahabat yang lain salam, maka Rasul dan Mughirah bin Syu'bah menambah sendiri-sendiri. Menambah sendiri-sendiri. Enggak ada riwayat Mughirah mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari sini keluar hukum sama-sama masbuk kok bikin jamaah keluar dari sunnah. Bid'ah. Kan suka ada. Berdua, bertiga, sama-sama masbuk. Lalu ketika melanjutkan itu yang dua mundur dikit. Ya. Diikuti dengan makmum-makmum yang datang berikutnya. Ini tidak ada contoh dari Nabi dan para sahabat. Mughirah bin Syu'bah menambah sendiri-sendiri. Mughirah bin Syu'bah mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza faraga minas salati wa sallama. Kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika selesai salat dan beliau telah memberikan salam, beliau mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dhal jaddi minkal jadd. La ilaha illallah, tidak ada ilah sembahan kecuali engkau, kecuali Allah satu-satunya. La syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Ini terbalik ya. Mestinya al mulku lahu wal hamdu lahu. Dengan dibalik menunjukkan pembatasan. Kekuasaan, kerajaan, dan pujian hanya milik Allah. Pembatasan hanya milik Allah. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah berkuasa terhadap segala sesuatu. Allahumma la mani'a lima a'taita, ya Allah. Tidak ada yang bisa menahan ketika engkau mau memberi. Jadi kalau Allah mau beri kita nih 100 juta, ya, maka enggak akan ada yang bisa menahan. Mau menteri, mau raja, mau presiden, ya, bahkan manusia sejagat raya, enggak akan ada yang bisa menahan. Oleh karena itu, ketika kita dizolimi oleh pejabat, mestinya kita dapat jatah 100 juta, akhirnya nggak dapat. Kita didolimi oleh pejabat. Berarti itu bukan bagian kita, bukan rezeki kita. Memang Allah belum memberikan kepada kita.
Kalau Allah berniat mau memberi, ya nggak mungkin bisa ditahan, didolimi oleh pejabat itu. Nah, jika ini diimani betul-betul, insya Allah kita tidak terlalu dendam. Ya. Orang yang membuat pejabat itu dolim sama saya, Allah, ya terserah Allah. Ini memang belum rezeki saya, walaupun itu hak saya. Ya. Karena dijanjikan kalau mencarikan tanah sekian hektar, akan dapat 100 juta misalnya. Bahkan sudah tanda tangan. Dapat, nggak dikasih. Karena kita didolimi. Tanda tangannya dihapus atau apalah. Wajib kita yakini, memang Allah belum berkenan memberikan ke kita 100 juta tersebut. Wajib. Ya. Kalau kita mengatakan sebetulnya Allah sudah mau ngasih, cuman dihalang-halangi oleh pejabat itu, batal ayat ini, batal kalimat ini. Gak mungkin kita tidak yakin dengan kalimat ini. Allahumma la mani'a lima a'tayta. Wa la mu'tiya lima mana'ta. Sebaliknya, gak akan ada yang bisa memberi kalau engkau sudah menahan. Gak ada. Ya. Jadi kalau kita mendapatkan, itulah dari Allah. Ya. Jabat segala macam itu cuman perantara. Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Tidak bermanfaat bagi zal. Ini bukan dzu ya. Berarti bukan fa'il, tapi ini maf'ul bih. Tidak bermanfaat bagi orang yang memiliki al-jad. Al-jad itu meliputi harta, anak, kebesaran, kekuasaan. Ini al-jad. Yang dengan ini semua mestinya kita dapat manfaat. Kekuasaan punya, kebesaran punya, anak punya, harta punya. Enggak dapat manfaat. Ya. Kenapa? Minkal jad. Karena al-jad itu dari engkau ya Allah. Ya. Nah, di sini kita tidak boleh menyombongkan, kita merasa aman karena anaknya banyak, sukses semua, hartanya banyak, berpangkat dan seterusnya, lalu merasa aman. Tidak boleh. Karena minkal jad. Ya, ini pun dibalik. Mestinya kan al-jaddu minka. Mubtada'nya kan al-jad. Mubtada' kan ismun marfu'un fi awal jumlah kan? Isim marfu' yang berada di awal. Ini tidak di awal. Ya. Maka disebut dengan mubtada' mu'akhar. Khobarnya muqaddam. Apa maksud pembalikan ini? Sama tadi, yufidul hasar. Mengandung arti pembatasan. Hanya darimu ya Allah al-jadid. Yang bisa mendatangkan manfaat itu hanya engkau ya Allah. Ya, mutafakun alaih fi kul hadis. Istihbabu hadza dzikri fi duburi kulli salatin mafrudatin. Kan? Mafrudatin. Bukan kullu salatin. Titik. Tapi mafrudatin. Disukai, disunahkan zikir tadi di dubur salat wajib. Sedikit berselisih tentang dubur. Apakah dubur itu akhir salat? Berarti sebelum salam. Apa setelah salam? Dua-duanya bisa bermakna dubur. Dubur itu kan belakang. Apakah dubur ini sebelum salam atau setelah salam? Jawabannya tergantung isinya apa. Tergantung isinya apa.
Kalau isinya itu doa, permohonan kepada Allah seperti memohon kepada Allah dari 4 hal, fitnah kubur, fitnah dajjal, fitnah jahanam, dan seterusnya. Maka sebelum salam, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini kan permohonan ya. Maka sebelum salam. Jika isinya zikir, istighfar jelas ya. Allahumma antas salam, minkas salam, kan bukan permohonan ini. Subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 Allahu akbar. Ini kan bukan permohonan. Zikir bukan permohonan. Nah, termasuk ayat kursi bukan permohonan kan? Maka dubur yang dimaksud setelah salam. Setelah salam. Nah, dengan demikian, setelah salam bukan tempat untuk berdoa. Untuk berdoa justru sebelum salam, ketika masih sholat. Apalagi di sujud. Ya, tidak harus sujud terakhir. Maka keliru sebagian saudara-saudara kita yang selalu mengakhiri zikir dengan doa. Setelah zikir semua, biasanya zikirnya juga dengan jahar, berjamaah, diakhiri dengan doa. Ini tidak ada riwayat seperti itu. Berdoa yang terbaik bukan setelah sholat, tapi justru ketika sholat. Listimalihi ala alfadhit tauhid. Ini lafaz-lafaz tauhid luar biasa ini. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah dan seterusnya. Ini lafaz-lafaz tauhid. Maka sangat disukai diucapkan setelah salam tadi. Wa nisbatil af'ali ila Allah fil man'i wal i'ta'i wa tamamil qudrati. Dan menisbatkan bahwa yang memberi, yang menolak, yang berkuasa hanya Allah satu-satunya. Kalimat seperti ini kadang mudah kita ucapkan dan sering kita dengar, tetapi ketika kita berada dalam sebuah kasus, kadang kita lupa. Iblis setan membuat kita lupa. Dengan mengatakan, coba tadi saya mampir dulu ke pejabat itu. Insyaallah nggak akan gagal seperti itu. Ini salah satu bukti kita lupa. Ya. Coba tadi saya mau tanda tangan itu. Insyaallah dapat. Ini bukti bahwa kita lupa. Pokoknya kalau sudah gagal, wajib kita yakini memang itu maunya Allah seperti itu. Gak mungkin gak gagal. Ya. Masuk? Iya, azan dulu. Sallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillah.